Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana wa khawfi wa raja'i wal haya wa nahana ani ya'si wal makri wal badha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama' wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang senantiasa selalu memberikan petunjuk jalan di mana manusia itu hidup untuk menemani dia di akhirat dengan amal-amal yang baik, karena jatah hidup adalah bukan untuk diabaikan tapi untuk dilakukan segala jenis amaliyah yang baik sehingga kita bisa masuk surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Juga dia zat yang telah menumbuhkan rasa malu terhadap sesuatu yang tidak ada perintah dan ada larangan untuk melakukan suatu perbuatan itu. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hadisul ithrun, hadis yang ke-20 dari Arba'in Nawawiyah. Hadis ini bercerita tentang malu. An Abi Mas'ud Uqbatan di Bani Amrin wal Ansari Babaldri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para ulama pensyarah hadis ini menjelaskan bahwa ada dua makna dari ungkapan idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ungkapan yang pertama yaitu idza lam yakun haya fa'mala ma syi'ta. Jika tidak ada perasaan malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Jika dalam kata-kata ini terlihat itu adalah sesuatu, bukan sesuatu perintah, tapi justru itu adalah ancaman. Ini semacam ancaman, hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, istilahnya tahdik dari Allah. Seringkali Allah mengancam. Dalam Al-Quran disebutkan ta'budu ma syi'tum, sembahlah apa yang kalian mau. Seolah-olah kalimat ini adalah kalimat perintah, tapi justru ini adalah kalimat ancaman atau kalimat yang justru dengan dilakukannya itu akan berbuah suatu dosa. Yang kedua, daripada idza lam tastahi fasna ma syi'ta, anna lam yastahi sona'ana masa'a. Orang yang tidak punya malu mau melakukan apa yang ia kehendaki. Orang yang dalam dirinya tidak punya rasa malu itu biasanya berbuat apa yang dia kehendaki. Maksudnya perbuatan jahat atau perbuatan negatif. Orang yang sudah tidak punya malu, mabuk sudah tidak punya malu, joget-joget sudah tidak punya malu, membuka aurat sudah tidak punya malu, boncengan dengan yang bukan haknya juga tidak punya rasa malu. Orang yang tidak punya rasa malu, perbuatannya itu
sekehendak dia. Dia mau itu lakukan, dia mau itu kerjakan tanpa ada batasan dari norma agama. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian ulama mengatakan bahwa al-haya hayani, malu itu terbagi dua. Ada hayaun mahmud, sifat malu yang bagus, yang baik. Ada juga hayaun mazmum, sifat malu yang tercela. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hayaun mazmum atau sifat malu yang tercela adalah sifat malu yang ada dalam diri seseorang yang mencegah dia dalam berbuat kebaikan. Seperti malu bertanya terhadap apa yang dia tidak mengerti dalam agama. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, inna dina nahadha la yasuhu limustahi. Agama Islam tidak cocok bagi orang yang pemalu. Artinya malu untuk bertanya hal perihal agama. Padahal ketika kita tidak bisa, ketika kita tidak tahu dalam urusan agama, maka bertanyalah agar kita dalam melakukan syariat, baik ibadah yang mahdoh atau ghairu mahdoh, itu bisa benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu untuk bertanya tentang hal ihwal agama adalah malu yang tercela. Dalam menghilangkan kebodohan, kita hendaknya membuang jauh-jauh rasa malu, karena itu adalah malu yang tercela. Salah seorang perempuan Ansor, hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang ke Rasulullah dan bertanya, hal alal mar'ati min muslim idah talamak, ya Rasul, adakah perempuan itu wajib mandi andai dia bermimpi? Ketika bermimpi, perempuan itu setelah bangun, bolehkah atau adakah perintah untuk mandi? Ini pertanyaan seolah-olah pertanyaan yang memalukan. Artinya ketika ditanyakan oleh seorang perempuan kepada laki-laki, karena Rasulullah laki-laki, itu membuat rasa malu. Tapi ini memang perlu ditanyakan agar tidak menjadi salah. Ini karena hukum agama. Kata baginda Rasul Muhammad SAW, na'am, ya. Idza ra'atil ma, jika engkau melihat ada air maninya. Jadi ketika bermimpi dan bangun ada air maninya, meskipun perempuan, mandi janabat atau mandi wajib. Apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dengan beraninya, tidak ada rasa malu untuk bertanya tentang hukum agama, dipuji oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni'man Nisa'ul Ansor lam yamna'ahumul haya ayyas aluna an amri diniha. Sebaik-baik perempuan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, perempuan kabilah Ansor, tidak menghalangi mereka akan perasaan malu daripada bertanya tentang masalah agama mereka. Malu untuk bertanya tentang hal ihwal agama itu sifat malu yang tercela. Malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu pun malu yang tercela. Malu berjalan dari rumah menuju masjid untuk berjamaah, itu pun malu yang tercela. Malu berkumpul dalam kebaikan, berkumpul-kumpul dengan orang soleh, berkumpul-kumpul dalam kebaikan, malu, itu malu yang tercela. Yang kedua, hayaun mahmud, malu yang terpuji. Apa malu yang terpuji itu? Ada khuluqul yabhasu ala tarqil qabih wa fi'lil malih. Satu akhlak yang mendorong atas meninggalkan yang jahat dan memperbuat yang baik. Dia malu berbuat kejahatan,
dia malu tidak berbuat kebaikan. Malu jenis ini kedudukannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang seharusnya ketika kita berbuat sesuatu maksiat, berbuat suatu kejahatan, malu. Ketika kita berbuat baik, itu bagus. Tapi kita malu untuk berbuat baik, itu berarti malu yang tercela. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya su'batul minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Nah, al-haya su'batul minal iman ini malu di sini, malu yang terpuji. Malu ketika tidak bisa berbuat kebaikan, malu untuk melakukan kejahatan. Malu yang mana? Dikatakan baginda Rasul, ini malu yang ini, malu yang terpuji. Orang yang tidak malu melakukan maksiat, orang yang tidak malu berbuat, yang orang malu ketika berbuat kebaikan, maka orang ini kualitas imannya rendah. Orang lain berjamaah sholat di masjid, di musola, dia di dekat masjid atau musola, bledag, beledug, kegawe naon gitulah, mengerjakan sesuatu apa saja dikerjakan. Orang lain berjamaah di masjid, dia ngagandengan nuker berjamaah. Itu berarti orang yang sudah tidak punya rasa malu. Muadzin mengumandangkan azan, orang-orang datang berjamaah untuk sholat berjamaah, anteng we nongkrong, anteng we gagawe, dia asik saja bekerja. Berarti orang ini sudah tidak punya rasa malu. Dalam hal janji, janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Malu orang tersebut jika janjinya tidak ditepati, entah janji apa saja. Maka orang yang suka ingkar janji adalah orang yang tidak punya rasa malu. Ketika rasa malu itu hilang, berarti imannya sebagian hilang. Loh, kok bisa begitu? Tadi kata baginda Rasul, al-haya su'batul minal iman. Malu sebagian daripada iman. Hilang imannya. Kalau begitu banyak malunya yang dia tidak punya rasa di dalam dirinya, berarti akan hilang iman dalam dirinya. Misalkan ada seseorang punya utang kepada seseorang, ditagih besok, ditagih lagi, entar, tagih lagi, besok, tarsok. Masih mending, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agak mending lah. Ada orang yang ditagih hutang, yang lagi hutangnya sopan, yang ditagihnya melotot. Ini sudah mah tidak punya rasa malu, ikar janji pula. Sudah mah dibantu, giliran ditagih, membuat orang sakit hati. Wayahna nu kamari yuk kuring keur butuh, sabar ade hutangna, poin dibayar. Biasanya kan seperti itu, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mah teu boga duit manehna teh, tapi edeg. Manusia seperti ini, manusia jenis seperti ini, manusia kulit badak. Sudah mah berhutang, membohongi orang pula. Iman orang ini diragukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas berkata, al-haya wal iman fikron, fa idza nudi al-haya fa bi ahul akhar. Malu dan iman itu satu paket. Bila dicabut malu, iman mengikuti hilang. Karena sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asadda hayaan minal birri fi khidriha. Rasul itu sangat pemalu, lebih pemalu daripada seorang gadis dalam tutupannya atau dalam berpakaian. Dijelaskan karena yaghtasilu minal waro
hujurah. Rasulullah itu jika mandi di belakang kamar, sudahlah mandinya pakai pakaian, Rasulullah itu di belakang kamar pula tertutup lagi oleh dinding. Malu kelihatan auratnya, sangat pemalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang malu auratnya dilihat oleh orang lain, itu berarti ada keimanan dalam dirinya. Orang yang malu dilihat auratnya oleh orang yang tidak berhak, ini menunjukkan kualitas imannya bagus, berarti kualitas imannya. Dikatakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, kata Salman Al-Farisi, aku lebih suka, aku lebih senang dibunuh terus hidup lagi, dibunuh terus hidup lagi, dibunuh terus hidup lagi, daripada terlihat auratku. Artinya ketika dibunuh punya rasa sakit, hidup lagi, dibunuh lagi, sakit lagi, hidup lagi, dibunuh sakit, hidup lagi. Kata Salman, aku lebih suka dibunuh hidup lagi daripada terlihat auratku. Begitu hebatnya Salman Al-Farisi sampai seperti itu untuk menunjukkan rasa malunya. Dalam tubuh kita hadirin, ada yang dikatakan aurat. Apa sih aurat itu? Aib. Aib itu apa? Jangan ngerti kene, celak. Celak itu apa? Kekurangan. Orang yang membuka auratnya berarti orang tidak punya rasa malu. Berarti dia suka kekurangannya dilihat oleh orang lain. Contohnya, jika istri kita tidak memakai kerudung atau baju tertutup, berarti istri kita tidak pemalu, bukan pemalu. Jika istri kita keluar dari rumah membuka auratnya, berarti kita punya istri yang kurang imannya. Kalau kurang akal gelok kan, kurang imannya, naudzubillah summa naudzubillah. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu apapun kecuali kebaikan. Jadi dengan malu akan banyak kebaikan yang datang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malu itu sebenarnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi malu kepada manusia merupakan barometer atau pembanding. Jika dia malu kepada manusia, jika kepada manusia saja malu, apalagi kepada Allah. Jika kepada manusia saja sudah tidak malu, apalagi kepada Allah, yang secara zahir dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan rasa malu itu. Malu kepada Allah. Wa yuqtasabul haya minallah bima'rifati qurbihi min ibadih wa tilaihi alaihim wa ilmih. Didapat malu itu kepada Allah dengan mengenal kedekatan Allah daripada diri kita. Melihatnya Allah kepada kita, mengetahuinya Allah apa yang terjadi pada diri kita. Jadi akan rasa tumbuh merasa malu itu di dalam diri kita ketika kita melihat bahwa Allah itu ada. Kita bisa tumbuh rasa malu ketika kita merasa Allah mengetahui kita. Mau berbuat salah, malu ada Allah. Mau berbuat maksiat, malu ada Allah melihat kita. Yang kedua, wa bi ihsanihi ilaihi wa taqsilihi iyyahu. Kita merasakan kebaikan Allah kepada kita dan kurangnya kita terhadap Allah. Setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, apa saja nikmat banyak. Tapi nikmat itu bahkan kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk berbuat dosa,
nikmat itu kita gunakan untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita tafakur, berpikir, akan tumbuh malu dalam diri kita. Para aulia Allah sering berkata, aku malu berdoa kepada Allah karena nikmat yang ini juga belum bisa maksimal aku mensyukurinya. Bahwa kita bisa tumbuh rasa malu kepada Allah, yaitu berpikir bahwa Allah memberikan banyak nikmat yang kita tidak bisa menghitung nikmat itu, tapi apa yang kita persembahkan buat Allah? Adakah perintah Allah yang kita tinggalkan? Adakah larangan Allah yang kita lakukan? Harusnya berpikir seperti itu, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hajar rahimahumullah berkata, manistahya minan nas ayyarauhu ya'ti biqabih da'ahu dzalik ila ayyakuna asada hayaan min rabbihi wa khaliqi ya'jarau jar. Barang siapa yang malu kepada manusia, kalau dia melakukan kejahatan, itu membawa dia untuk bisa malu terhadap Tuhannya. Tadi saya dikatakan bahwa malu kepada manusia adalah barometer untuk menilai orang itu malu kepada Allah. Malu merupakan benteng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya malu, kita bisa terbebas dari celaan orang, ghibahan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man alqal jilbabal haya wajhi falau ibatalahu. Orang yang membuang malunya, sudah tidak ada rasa malu dalam diri orang tersebut, maka orang tersebut tidak apa-apa kita gibah, tidak apa-apa kita omongkan, tidak apa-apa kita katakan yang sebetulnya. Misalkan ada orang minum arak, orang mabok, orang meminum minuman yang dapat memabukkan, tidak malu dia minum di depan banyak orang. Orang tersebut boleh kita omongkan, si eta mata urah mabok, tuh si anu tuh urah mabok. Dia tidak malu lagi minum di warung-warung pinggir jalan. Orang tersebut boleh kita gibah, karena orang ini sudah membuang rasa malunya. Perempuan-perempuan yang membuka aurat, boleh kita gibah, tidak akan menjadi dosa buat kita. Boleh kita gunjing, boleh kita omongkan di belakang dia. Ini tidak mendatangkan dosa kepada kita yang selaku penggibah. Mengapa? Karena kata baginda Rasul, boleh digibah orang yang seperti itu. Ada lagi muda-mudi, boleh kita gibah. Kalau boncengan di motor, pegangannya 120 km per jam, kecepatan 20 km per jam. Erat sekali berpegangan. Padahal motor melajunya santai, 20 km per jam. Dia belum terikat akad nikah, akad pernikahan. Boleh kita gunjing. Tapi memang nyata, kelihatan itu boleh kita. Tapi kalau tidak, hati-hati, itu fitnah. Imam Hasanul Basri berkata, salafatun la ghibata lahum sahibul hawa wa fasikun limiskih wal imamul jair. Ada 3 kelompok manusia yang boleh untuk kita gibah, yang boleh untuk kita omongkan. Yang pertama, orang yang dikendalikan oleh nafsu hidupnya. Orang ini boleh kita gibah. Yang kedua, orang fasik. Orang fasik itu terkenal halal haram. Apapun dia lakukan, apapun dia ambil, itu orang fasik. Orang fasik yang menzahirkan, yang nembongkeun kefasikannya, boleh kita gibah. Yang ketiga, pemimpin atau pejabat yang zalim, boleh kita gibah. Imam Fudail bin Iyad berkata,
Khamsun min alamati saka ahadu aqilatul haya. 5 tanda orang ini masuk neraka. Pertama, orang yang sedikit malunya. Jadi salah satu orang ini masuk neraka, salah satu calon penghuni neraka yaitu orang yang sedikit malunya. Sesuai yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallah bi 'abdin halakan naza'an minhul haya." Jika Allah menghendaki seorang hamba itu berdosa, seorang hamba itu celaka, seorang hamba itu binasa, pertama Allah cabut dari dirinya malu. Jadi ketika seorang akan Allah celakakan, akan Allah binasakan, orang tersebut dicabut dulu rasa malunya, maka Allah celakakan. Fa idza naza'a minhul haya lam talqa illa maqitan min maqah. Kalau Allah sudah mencabut dari dirinya sifat malu, tidak kau jumpai orang itu melainkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza naza'a fa idza kana maqitan min maqata naza'a minhul amanah. Jika orang itu sudah dimurkai Allah, Allah cabut dari dirinya amanah. Orang ini sudah tidak pantas lagi dipercaya. Orang yang sudah tidak punya malu pasti tidak amanah. Dititipi uang, dipakai. Dipinjami barang, dijual. Diberi jabatan, digunakan untuk yang tidak baik. Dipercaya, dia bahkan dia khianat karena tidak amanah itu. Falam taraqah illa khailan khawanah. Tidak kau jumpai dia melakukan sebagai orang yang khianat. Jadi sudah tidak amanah, nanti berujungnya khianat. Fa idza kana khainan mukhawanana zawa minhu rahmah. Bila orang itu sudah menjadi khianat, orang itu sudah khianat, Allah cabut daripadanya sifat kasih sayang. Jelas, orang yang misalkan kita titipi barang, dia sudah tidak punya rasa kasih sayang terhadap kita, dijual itu barang, tidak amanah, khianat kepada yang menitipkan, dijual, tidak ada rasa belas kasihan kepada orang yang menitipi. Itu berkesinambungan. Yang pertama yang tidak ada adalah malu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana khainan mahuma naza'an minhu rahmah falam taraqah illa fadhan ghalidha. Fa idza kana fadhan ghalidha. Bila orang itu sudah keras dan kasar, sifat rahmat dicabut Allah dari dalam dirinya. Allah cabut tali iman dari lehernya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang ini rajin sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Dia rajin, tidak ada rasa malu sama sekali. Bahkan dia malu kalau tidak ke masjid berjamaah, ke musola tidak berjamaah. Kok sekarang dia ke masjid jadi malu? Itu tanda iman dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita malu untuk berbuat kebaikan, kita justru berani berbuat kemaksiatan. Itu tanda bahwa iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana? Masjid, baris selumputan. Orang tersebut malu ketika akan berbuat baik. Kok pakai sarung, pakai kopiah, atau sekarang sering pakai celana panjang? Kenapa? Padahal orang tersebut justru sedang menutupi auratnya. Berarti orang tersebut sudah ada rasa malu dalam dirinya. Tapi ada orang yang berpakaian ucad-acad, berpakaian seperti tidak berpakaian seperti Tarsan. Dia tidak malu, Allah cabut dalam dirinya iman, maka dia sudah tidak punya rasa malu. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbahaya jika Allah mencabut dalam diri kita rasa malu, karena rasa malu
Allah cabut, iman akan mengikuti jadi hilang. Maka sebaiknya kita jaga rasa malu ini supaya tetap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mati dalam keadaan iman, maka tidak ada tempat lain di akhirat yaitu surga untuk tempat kembali kita. Jika kita mati dalam keadaan tidak membawa iman, neraka sudah menunggu untuk kita. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.